Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah satu sama lain. Ini merupakan karunia yang sangat besar di saat banyak orang yang sibuk di pinggir jalan. Kita malah sibuk dengan pengajian, bertatap muka, menanyakan kabarnya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah berada di atas kebenaran ini. Amin, Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan semua para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Semoga kita semua dan keluarga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Masyarul muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Tadi saya mendengar ya dari Pak Siddiq tadi, Masya Allah, kelompok ini kelompok tilawatil Quran ya. Artinya ada jatah ya berapa lembar, berapa juz, bahkan berapa puluh juz sehari gitu ya, dipaksakan. Tadi bahkan ada yang hatam ya, tenanan yuk Pak, hatam sehari. Ada. Baik. Ini amanah ilmu, hadirin rahmatullahi Allah. Seorang muslim itu tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya, hadis riwayat Imam Abi Daud. Nabi SAW melarang kita hatam Quran melebihi kurang dari 3 hari, sehari atau 2 hari, kecuali pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan panjenengan mau hatam 2 kali, 10 kali sehari, khair, ahlul Quran ya. Jadi ahlul Quran insyaallah. Tapi kalau hari-hari biasa, hatam Quran paling banyak itu hanya setiap 3 hari hatam. Hal ini yang dilakukan oleh para salaf mengingat adanya hadis Nabi Muhammad SAW, jangan kalian menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Maka jika kalian lakukan itu, pasti kalian tidak paham, pasti kalian tidak bisa mentadabburi. Hadirin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Qur'anul Karim setiap 7 hari. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kalau pada saat bulan Ramadan, beliau menghatamkan Quran setiap 3 hari. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, setiap Ramadan beliau menghatamkan Quran 24 jam sebanyak 2 kali. Pada siang hari sekali, malam hari sekali. Namun jika di luar Ramadan, maka beliau paling banter hatamnya 3 hari sekali. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jarang loh Pak ya, jarang. Misalnya bulan Ramadan sehari bisa hatam 30 juz, itu jarang ya, jarang. Nanti bacanya gimana? Bila hadar tentunya. Bila hadar itu yang kami ketahui dari guru-guru kami, itu kalau orang bersanad bisa bil hadar. Bersanad itu dia mempunyai sanad bacaan tilawah yang bersambung pada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika bacaannya bil hadar, baca cepat ya, misalnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal maut, ini cepat. Ini harus bacaan yang seperti ini. Orang bersanad insyaallah bisa. Namun pemula cepat malah salah semua nanti. Makhrajnya ya salah, tajwidnya ya salah, melafalkan hurufnya banyak yang salah. Jadi hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an selain yang diperhitungkan banyak, ada pertimbangan yang lebih besar, yakni kebetulan dan ketepatan dalam membaca ya. Baca banyak tapi tidak tepat,
itu malah akan menjadi malapetaka bagi kita. Nanti Al-Quran akan mengadukan kita pada Allah bahwasanya Al-Quran tidak dipenuhi hak-haknya, yakni membaca dengan benar. Jadi para hadirin rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, selain kita mentarget misalnya 1 hari 1 juz, 1 hari 5 juz, perhatikan tajwidnya, perhatikan sifat dan makhrajnya. Hadirin rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Al-Mulk ya, Al-Mulk. Sebelum kita memasuki pembahasan Quran surah Al-Mulk, yang tentunya insya Allah kalau hanya kesempatan 1 kali kesempatan ini tidak akan membahas tuntas, tapi secara umum kita bisa mempunyai gambaran tentang fadilah dan keutamaan, dan sedikit banyak kita memasuki pada tafsirnya. Hadirin rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita akan bacakan hadis-hadis terkait Quran surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala suratun minal Qur'ani 30 ayatan tashfa'u li sahibiha hatta yaghfir lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Dalam Al-Quran ada 1 surah. Rasulullah bersabda, dalam Al-Quran ada 1 surah yang terdiri dari 30 ayat. Nah, yang 30 ayat ini atau 1 surah ini akan memberikan syafaat. Syafaat itu apa, Pak? Bahasa Indonesianya syafaat apa? Pertolongan, akan memberikan pertolongan bagi orang yang membaca, mentadaburi, mengamalkan, mempelajari. Membaca, mempelajari, mengamalkan, dan mentadaburi. Akan memberikan syafaat baginya. Nah, apa itu surat itu? Surat itu tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Maka kalau kita rajin membaca Quran surah Al-Mulk, maka ini akan memberikan syafaat. Tentu tidak hanya baca ya, baca sambil mempelajari kandungannya, mengamalkan, kalau syukur-syukur bisa mendakwahkan. Itulah Al-Quranul Karim. Hadis kedua, suatu ketika ada seorang sahabat yang membangun tenda. Membangun tenda. Untuk apa? Untuk istirahat, untuk tidur, membangun tenda. Kemudian ternyata ketika dia bangun tenda, ada orang membaca Quran surah Al-Mulk sampai selesai. Lalu besok paginya sahabat ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, saya membangun tenda di atas kuburan. Saya tidak tahu kalau itu kuburan. Ternyata besok paginya saya baru tahu kalau ternyata kawasan itu kawasan kuburan. Ya kuburan dulu gak seperti sekarang, Pak. Kuburan sekarang Masya Allah tinggi ya. Insya Allah kalau orang normal gak buta tahu kalau itu lapangan apa kuburan. Bener apa enggak, Pak? Kalau dulu itu ceper kuburannya. Karena konsepnya Nabi Muhammad SAW, pesan beliau pada Ali ketika Ali diperintah menjadi seorang pemimpin pada perang Khaybar, pesan Nabi, Allah tada qabran musyarrafan illa hadam tahu. Kamu jangan biarkan ada kuburan yang dibangun tinggi